Video bagian ketiga tentang materi kriptografi modern akan membahas kategori chipper berbasis bit lainnya, yaitu chipper block atau block chipper. Jika pada chipper alir, enkripsi dilakukan bit per bit, maka pada chipper block, enkripsi dilakukan terhadap blok-blok bit. Bit-bit plaintext dibagi menjadi blok-blok yang berukuran sama. Misalnya setiap blok panjangnya 64 bit atau 8 karakter. Ciphertext yang dihasilkan juga dalam bentuk blok yang panjangnya sama dengan panjang blok plaintext. Enkripsi dilakukan terhadap blok plaintext dengan menggunakan bit-bit kunci. Bit-bit kunci ini dihasilkan dari kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna. Panjang kunci eksternal tidak harus sama dengan panjang blok plaintext, tetapi pada waktu enkripsi, bit-bit kunci harus sama dengan panjang blok. Misalkan blok plaintext yang berukuran n bit dinyatakan dengan P, ya, dengan elemennya adalah P1, P2, Pn. P1, P2 sampai Pn ini adalah bit-bit yang nilainya adalah 0 atau 1. Blok ciphertext dinyatakan dengan C, ya, elemennya adalah C1, C2, Cn, yaitu bit-bit yang nilainya juga 0 atau 1. Skema enkripsi dan dekripsi pada chipper block diperlihatkan pada dua gambar berikut ini. Fungsi enkripsi E mengenkripsi bit-bit blok plaintext P dengan menggunakan kunci K menghasilkan bit-bit blok ciphertext C. Sedangkan pada dekripsi, fungsi dekripsi D mendekripsi bit-bit blok ciphertext C dengan menggunakan kunci K yang sama menghasilkan bit-bit blok plaintext P semula. Setiap blok plaintext dapat dioperasikan dengan salah satu mode operasi. Yang dimaksud dengan mode operasi chipper block itu berkaitan dengan cara blok tersebut dioperasikan sebelum dienkripsi atau didekripsi dengan fungsi E atau D. Terdapat 5 mode operasi di dalam chipper block. Yang pertama adalah Electronic Codebook atau ACB, yang kedua adalah Chipper Block Chaining atau CBC, yang ketiga adalah Chipper Feedback atau CFB, yang keempat adalah Output Feedback atau OFB, dan yang kelima adalah Counter Mode. Kita akan bahas mode operasi ini satu persatu sebagai berikut. Pada mode operasi Electronic Codebook atau ACB, setiap blok plaintext PI dienkripsi secara individual dan independen dari blok-blok lainnya menjadi blok ciphertext CI. Enkripsi dinyatakan dengan fungsi E, ya, terhadap blok PI dengan menggunakan kunci eksternal K menghasilkan ciphertext CI. Sedangkan dekripsi dilakukan dengan fungsi D terhadap blok ciphertext CI dengan menggunakan kunci K menghasilkan blok plaintext PI. Mode operasi ACB diperlihatkan pada dua gambar berikut ini. Gambar atas adalah mode ACB pada proses enkripsi, sedangkan gambar bawah adalah mode ACB pada proses dekripsi. Pada proses enkripsi, setiap blok dienkripsi secara individual dan tidak bergantung pada blok-blok lainnya. Jadi blok plaintext P1 dienkripsi menjadi blok ciphertext C1, blok plaintext P2 dienkripsi menjadi blok ciphertext C2, begitu seterusnya sampai blok yang terakhir yaitu blok plaintext yang KM, ya, dienkripsi menjadi blok ciphertext CM. Begitu juga pada dekripsi, blok ciphertext C1 didekripsi menjadi blok plaintext P1, blok ciphertext C2 didekripsi menjadi blok plaintext P2, sampai blok ciphertext yang terakhir didekripsi menjadi blok plaintext PM. Misalkan kita memiliki sebuah plaintext yang panjangnya 20 bit. Dan plaintext ini dibagi-bagi menjadi blok-blok yang ukurannya 4 bit. Jadi kita memperoleh 5 buah blok yang setiap blok panjangnya 4 bit. Blok pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau setiap blok dinyatakan dalam kode heksadesimal, maka blok pertama ini menyatakan nilai A, blok kedua menyatakan nilai 2, blok ketiga menyatakan nilai 3, ini menyatakan nilai A, dan ini menyatakan nilai 9. Sehingga plaintext ini dinyatakan dalam kode heksadesimal menjadi A23, A9. Misalkan kunci yang digunakan juga sepanjang 4 bit, yaitu 1011. Dan fungsi enkripsi yang digunakan adalah fungsi enkripsi E yang cukup sederhana, namun sebenarnya tidak cukup kuat, yaitu sebagai berikut. XOR-kan blok plaintext PI dengan K, kemudian geser secara wrapping atau secara sirkular bit-bit dari hasil XOR PI dengan K itu satu posisi ke kiri. Nah, fungsi E itu dapat dinyatakan
dalam persamaan seperti ini, yaitu blok plaintext P di XOR-kan terlebih dahulu dengan K, kemudian digeser. Ini adalah notasi shift ya, geser sejauh 1 bit ke kiri. Dan pergeseran itu bersifat sirkular. Ya. Setiap blok plaintext dienkripsi secara individual dengan menggunakan fungsi E yang sama dan menggunakan kunci K yang sama. Ini adalah blok pertama, yaitu 1010. Dengan menggunakan fungsi E ini, di XOR-kan terlebih dahulu dengan K. Ya, ini K-nya 1011. Hasil XOR-nya adalah 0001. Kemudian digeser atau shift ya 1 bit ke kiri secara sirkular. Jadi 0001 ini digeser 1 bit ya ke kiri. Berarti 1 digeser ke sini, 0 digeser ke sini, 0 digeser ke sini, dan 0 yang pertama ini akan muncul di belakang. Nah, kalau dinyatakan dalam kode heksadesimal, hasil enkripsinya adalah 0010 ini, itu adalah nilainya 2. Blok yang kedua juga dienkripsi dengan fungsi E yang sama. Mula-mula di XOR-kan terlebih dahulu dengan kunci K, ya. Hasilnya adalah 1001, kemudian digeser 1 bit ke kiri, ya. Hasilnya adalah dalam heksadesimal adalah 3. Begitu juga untuk blok-blok yang lain dienkripsi dengan cara yang sama. Hasilnya adalah 124. Sehingga hasil enkripsi plaintext yang panjangnya 20 bit tadi ya menghasilkan ciphertext ya ini yang kalau dinyatakan dalam heksadesimal adalah 23124. Perhatikan bahwa pada mode ACB blok plaintext yang sama selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama. Misalnya pada contoh enkripsi tadi ya, blok yang menilai 1010 ini di sini ada 2 buah. Nah, selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama, yaitu 0010, 0010. Ini merupakan karakteristik dari mode ACB. Karena setiap blok plaintext yang sama selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama, maka secara teoritis dimungkinkan bagi kita membuat buku kode yang berisi plaintext dan ciphertext yang berkoresponden. Buku kode tersebut memuat pemetaan blok plaintext dengan blok ciphertext dengan menggunakan suatu kunci K tertentu. Jadi kalau misalnya blok plaintextnya 0000, ciphertextnya adalah 0100 ya, untuk suatu kunci K tertentu. Kalau blok plaintextnya 0001, maka ciphertextnya adalah 1001. Demikian seterusnya. Jadi kalau ukuran bloknya adalah 4 bit, maka di sini terdapat sebanyak 2/4, yaitu 16 entry atau 16 baris ya. 16 elemen pemetaan plaintext dan ciphertext. Sehingga proses enkripsi dan dekripsi cukup dilakukan dengan operasi lookup table. Jadi kalau misalnya plaintextnya adalah 0010, maka ciphertextnya adalah 1010. Jadi tidak perlu lagi melakukan komputasi seperti contoh sebelumnya. Istilah codebook di dalam mode operasi ACB ini, yaitu Electronic Codebook, yaitu berasal dari penggunaan buku kode ini. Nah, buku kode itu dalam bahasa Inggris adalah codebook. Ya, itulah asal mula nama ACB tersebut. Ya. Tentu saja untuk setiap kunci K yang berbeda, dibuat buku kode yang berbeda pula. Jadi jika panjang kuncinya n bit, maka terdapat 2/n buku kode. Jumlah entry atau jumlah baris di dalam setiap buku kode adalah semua kemungkinan nilai-nilai blok. Jadi kalau misalnya panjang blok adalah n bit, maka jumlah entry-nya adalah 2/n, ya, 2/n baris. Tentu saja kalau semakin besar ukuran blok, semakin besar pula ukuran buku kodenya. Misalnya jika blok berukuran 64 bit, maka buku kode tersebut terdiri dari 2/64 buah kode, ya, yang berarti terlalu besar untuk disimpan. Lagi pula, setiap kunci K yang berbeda akan mempunyai buku kode yang berbeda pula. Ya, sehingga penggunaan buku kode tersebut menjadi tidak praktis. Jika panjang plaintext tidak habis dibagi dengan ukuran blok, maka blok terakhir berukuran lebih pendek daripada ukuran blok yang lain. Oleh karena itu, pada blok yang terakhir kita tambahkan bit-bit pengganjal yang kita sebut dengan padding bits, ya, untuk menutupi kekurangan bit blok tadi. Nah, cara menambahkan padding bit itu tidak ada aturannya, misalkan ditambahkan bit 0 semua, atau bit 1 semua, atau bit 0 dan bit 1 berselang-seling. Mode ACB memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mode ACB adalah sebagai berikut.
Karena setiap blok plaintext dienkripsi secara independen, yaitu tidak bergantung pada blok-blok lainnya, maka kita tidak perlu mengenkripsi pesan secara sekuensial atau secara linear. Jadi kita tidak perlu mengenkripsi mulai dari blok pertama, kemudian blok kedua, blok ketiga, dan seterusnya sampai blok yang terakhir. Kita misalnya dapat mengenkripsi 5 blok pertama terlebih dahulu, kemudian blok-blok yang di akhir, dan kembali lagi ke blok yang di tengah, demikian seterusnya. Oleh karena itu, mode ACB cocok untuk mengenkripsi file yang diakses secara acak. Artinya elemen-elemen di dalam file tersebut diakses secara random. Ya. Contohnya pada file-file di dalam basis data. Sebuah basis data terdiri atas sekumpulan record. Nah, jika basis data itu dienkripsi dengan mode ACB, maka sembarang record dapat dienkripsi secara independen dari record lainnya. Ya. Dengan asumsi setiap record terdiri dari sejumlah blok diskrit yang sama banyaknya. Jadi kalau misalnya kita hanya mengenkripsi record tertentu, maka kita dapat menggunakan mode ACB ini. Ya, misalnya kita akan mengenkripsi misalnya record yang nomor 15. Nah, cukup kita hanya mengenkripsi blok 15 itu saja. Sementara record-record lainnya itu tidak dienkripsi. Nah, ini dengan asumsi bahwa satu blok itu ukurannya adalah sepanjang record. Ya. Kelebihan yang kedua adalah karena enkripsi atau dekripsi blok dilakukan secara independen dari blok lainnya, maka apabila terjadi kesalahan satu atau lebih bit pada suatu blok ciphertext, maka kesalahan tersebut hanya mempengaruhi blok ciphertext yang bersangkutan saja pada proses dekripsi. Sedangkan blok-blok ciphertext lainnya, bila didekripsi, itu tidak terpengaruh oleh kesalahan bit ciphertext tersebut. Kesalahan bit yang terjadi pada suatu blok ciphertext mungkin saja terjadi selama transmisi blok tersebut dari pengirim ke penerima. Misalnya karena gangguan pada saluran komunikasi sehingga beberapa bit pada blok ciphertext tersebut mengalami error. Di samping memiliki kelebihan, mode ACB juga mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah karena di dalam plaintext sering terdapat bagian yang berulang, misalnya dalam plaintext tersebut terdapat spasi yang panjang atau kata-kata yang sering muncul seperti the, this, z, dan sebagainya, sehingga ada kemungkinan blok-blok plaintext yang dihasilkan juga sama. Dan kita sudah mempelajari bahwa pada mode ACB, blok plaintext yang sama selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama pula. Nah, kelemahan ini mudah diserang secara statistik dengan menggunakan teknik analisis frekuensi seperti halnya pada cipher abjad tunggal yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Kelemahan yang kedua, karena enkripsi dilakukan secara independen dari blok-blok lainnya, maka pihak lawan dapat memanipulasi ciphertext dengan tujuan untuk membodohi atau mengelabui penerima pesan. Sebagai contoh, misalkan seorang mengirim pesan sebagai berikut. Uang ditransfer 51 juta rupiah. Asumsikan kriptanalis mengetahui ukuran blok adalah 2 karakter atau 16 bit. Sedangkan spasi kita abaikan. Misalkan blok-blok ciphertext yang dihasilkan, kita beri nomor sebagai berikut, yaitu C1, C2, C3, sampai C16. Nah, misalkan kriptanalis mengetahui posisi pesan yang berkaitan dengan nominal uang pada pesan tersebut, yaitu pada blok C8 dan C9. Kemudian kriptanalis membuang blok ciphertext C8 dan C9, sehingga yang tersisa adalah blok C1 sampai C16 tanpa ada blok 8 dan 9. Penerima pesan yang tidak mengetahui manipulasi pada ciphertext tersebut, kemudian mendekripsi ciphertext dengan kunci yang benar, sehingga hasil dekripsinya menjadi uang ditransfer 1 juta rupiah. Padahal aslinya pesannya adalah uang ditransfer 51 juta rupiah. Nah, karena dekripsi menghasilkan pesan yang bermakna, maka penerima pesan menyimpulkan bahwa uang yang dikirim kepadanya memang benar sebesar 1 juta rupiah. Padahal seharusnya bukan. Nah, serangan ini dimungkinkan terjadi ya, karena proses enkripsi dan dekripsi pada mode ACB itu dilakukan secara independen ya, terhadap blok-blok, tidak bergantung pada blok-blok lainnya. Sehingga ketika ada suatu blok dibuang ya, atau diganti, maka ketika didekripsi, perubahan itu tidak dapat dideteksi. Cara mengatasi kelemahan yang kedua ini adalah dengan melakukan enkripsi setiap blok individual yang bergantung pada semua blok-blok sebelumnya. Prinsip inilah yang mendasari mode operasi yang kedua, yaitu cipher block chaining atau CBC yang akan dijelaskan berikut ini. Mode cipher block chaining bertujuan untuk membuat ketergantungan antar blok.
Artinya setiap blok ciphertext bergantung tidak hanya pada blok plaintext-nya, tetapi juga bergantung pada seluruh blok-blok plaintext sebelumnya. Hasil enkripsi blok sebelumnya diumpan balikkan ke dalam enkripsi blok yang sedang dienkripsi atau yang sedang current. Gambar ini memperlihatkan skema enkripsi dengan mode CBC. Pesan dibagi menjadi sejumlah blok yaitu P1, P2 sampai PM. E adalah fungsi enkripsi yang bersesuaian dengan blok chippernya. Misalkan E ini adalah suatu algoritma enkripsi blok chipper seperti data encryption standard atau DES, advanced encryption standard atau AAS, serpent, blowfish, dan sebagainya. K adalah kunci yang digunakan untuk enkripsi blok. Nah, tinjau misalnya enkripsi blok P2. P2 sebelum dienkripsi oleh fungsi E, di-XOR-kan terlebih dahulu dengan blok ciphertext C1. Nah, C1 adalah hasil enkripsi blok P1. Kemudian hasil XOR P2 dengan C1 inilah yang kemudian dienkripsi dengan fungsi E menggunakan kunci K menghasilkan ciphertext C2. C2 dikirim ke penerima pesan, lalu salinan atau kopinya digunakan untuk di-XOR-kan dengan blok P3. Demikian seterusnya sampai blok yang terakhir. Blok PM ini di-XOR-kan terlebih dahulu dengan blok ciphertext CM-1, hasil XOR-nya kemudian dienkripsi oleh fungsi E ya, menghasilkan blok ciphertext CM. Nah, khusus untuk blok pertama, ini tidak memiliki blok ciphertext sebelumnya. Oleh karena itu, P1 di-XOR-kan dengan suatu initialization vector yang panjangnya sama dengan panjang blok P1 ini. Nah, P1 di-XOR-kan dengan IV, ya, barulah kemudian hasil XOR-nya dienkripsi oleh fungsi E menghasilkan C1. Ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, salinan C1 ini digunakan untuk di-XOR-kan dengan P2. Sedangkan untuk skema dekripsi dengan mode CBC itu dapat kita bayangkan seperti kita membalikkan gambar ini ya 180 derajat sehingga bagian ini terletak di bawah dan bagian ini terletak di atas. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi blok C1 didekripsi dengan kunci K, hasil dekripsinya di-XOR-kan dengan initialization vector yang sama seperti ini, menghasilkan blok plaintext P1. Sedangkan salinan C1 itu digunakan untuk di-XOR-kan dengan hasil dekripsi ciphertext C2, menghasilkan P2. Demikian seterusnya sampai blok yang terakhir. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa hasil enkripsi suatu blok bergantung pada blok-blok sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, enkripsi blok pertama memerlukan blok semu yang disebut dengan IV atau initialization vector. Ya. IV ini dapat kita pandang sebagai C0, yaitu ciphertext yang ke-0. IV dapat diberikan oleh pengguna, ya, oleh pengirim pesan, atau dibangkitkan secara acak oleh program. Namun, IV harus sama, baik di sisi pengirim maupun di sisi penerima pesan. Dan IV ini tidak rahasia. Pada proses dekripsi, blok plaintext diperoleh dengan cara meng-XOR-kan IV dengan hasil dekripsi terhadap blok ciphertext yang pertama, seperti pada skema dekripsi yang sudah dijelaskan tadi. Untuk mengilustrasikan mode operasi CBC, tinjau kembali plaintext yang digunakan pada contoh sebelumnya, yaitu rangkaian bit yang panjangnya 20 bit ini, yang dibagi menjadi blok-blok yang berukuran 4 bit. Sehingga kita memperoleh 5 buah blok, seperti ini, yang kalau dinyatakan dalam notasi heksadesimal adalah A23A9. Misalkan kunci K yang digunakan tetap sama, yaitu 4 bit 1011, atau dalam notasi heksanya adalah huruf B. Dan sebagai initialization vektornya, itu adalah 4 buah bit 0, yang dapat dianggap sebagai C0. Jadi C0 ini isinya adalah 4 buah bit 0 ini. Dan fungsi enkripsi yang digunakan juga sama, yaitu XOR-kan blok plaintext PI dengan K, kemudian geser secara wrapping bit-bit dari hasil XOR tersebut satu posisi ke kiri. Atau dinyatakan dalam persamaan ini, yaitu XOR P dengan K, kemudian hasil XOR-nya digeser satu bit ke kiri. Berdasarkan diagram enkripsi dengan mode CBC yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka blok ciphertext C1 diperoleh sebagai berikut. Mula-mula blok plaintext-nya yaitu P1 di-XOR-kan dengan C0 atau initialization vector. Sesuai dengan gambar ini. Jadi 1010 XOR dengan 0000
hasilnya 1010. Nah, kemudian hasil XOR ini masuk ke dalam fungsi E. Di dalam fungsi E, 1010 ini di-XOR-kan dengan kunci K, yaitu 1011, hasilnya adalah 0001. Lalu, hasil ini digeser 1 bit ke kiri secara sirkuler atau wrapping menjadi 0010. Nah, inilah yang menjadi blok ciphertext pertama, yaitu 0010 atau 2 dalam kode heksadesimal. Kemudian blok ciphertext C2 diperoleh sebagai berikut. Dari gambar ini, P2 di-XOR-kan terlebih dahulu dengan C1. Jadi P2 XOR C1 0010 di-XOR-kan dengan C1 ini 0010, hasilnya 0000. Kemudian hasil XOR ini masuk ke dalam fungsi E. Di dalam fungsi E, 000 ini di-XOR-kan dengan kunci K, ya, yang ini hasilnya adalah 1011. Kemudian 1011 ini digeser 1 bit ke kiri secara wrapping atau circular. Hasilnya adalah 0111. Inilah yang menjadi blok ciphertext kedua. Atau ini sama dengan 7 dalam kode heksadesimal. Kemudian C3 diperoleh dengan mengXOR-kan P3 dengan ciphertext C2. Ya. Seperti ini, hasilnya adalah 0100, kemudian masuk ke dalam fungsi E. Ya. Hasilnya adalah blok ciphertext C3, yaitu 1111 atau F dalam kode heksadesimal. Demikian seterusnya untuk blok ciphertext yang lain. Sehingga hasil enkripsi plaintext A23A9 ini dengan mode CBC adalah 27FBF. Jadi dapat dilihat di sini bahwa blok plaintext yang sama tidak selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama pula. A di sini dienkripsi menjadi 2, sedangkan A yang ini dienkripsi menjadi B. Bandingkan dengan mode ACB, blok plaintext yang sama selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama pula. A di sini menjadi 2, A yang ini juga tetap 2. Inilah yang menjadi kelebihan mode CBC, yaitu blok-blok plaintext yang sama tidak selalu menghasilkan blok-blok ciphertext yang sama pula. Tergantung isi dari blok-blok plaintext. Namun mode CBC memiliki kelemahan sebagai berikut. Kalau kita perhatikan diagram mode CBC pada proses enkripsi, apabila terjadi kesalahan satu atau beberapa bit pada sebuah blok plaintext, maka kesalahan tersebut akan menghasilkan kesalahan pula pada blok ciphertext yang berkoresponden dan akan merambat ke semua blok-blok ciphertext berikutnya. Jadi kalau misalnya satu atau beberapa bit pada blok P1 ini error, maka kesalahan bit pada P1 ini akan menghasilkan kesalahan pula pada blok ciphertext C1. Nah, karena C1 digunakan untuk enkripsi blok P2, maka kesalahan pada blok C1 ini akan merambat pada hasil enkripsi blok P2. Ya, jadi C2 ini juga akan mengalami error dan kesalahan pada C2 ini akan merambat pada blok-blok berikutnya. Tetapi hal ini berkebalikan pada proses dekripsi. Kesalahan 1 bit pada blok ciphertext hanya mempengaruhi blok plaintext yang berkoresponden dan 1 blok plaintext berikutnya. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya 1 bit pada blok ciphertext 1 ini mengalami error, ya, maka hasil dekripsinya yang mengalami kesalahan adalah hanya pada blok P1 saja dan satu blok berikutnya yaitu P2. Karena blok ciphertext C1 ini hanya dipakai untuk dekripsi C2. Ya, kalau kita lihat dari panah ini ya hanya sampai di sini saja. Tidak merambat ke blok-blok plaintext hasil dekripsi berikutnya. Mode operasi yang ketiga adalah chipper feedback atau CFB. Mode ini mengatasi kekurangan yang terdapat pada mode CBC apabila mode CBC tersebut diterapkan pada pengiriman data yang belum mencapai ukuran satu blok. Misalnya pada transmisi data yang tidak bersifat kontinu atau terputus-putus, data yang dikirim ukurannya berbeda-beda. Apabila ukuran data tersebut belum mencapai ukuran satu blok, misalnya satu blok itu adalah 64 bit, maka data tersebut belum bisa dienkripsi dengan mode CBC. Oleh karena itu, kita memerlukan data tersebut dienkripsi dalam unit yang lebih kecil dari ukuran blok. Unit data yang dienkripsi panjangnya bisa 1 bit, atau 2 bit,
atau 4 bit, atau 8 bit, dan seterusnya. Bila unit yang dienkripsi adalah 1 karakter setiap kalinya, maka mode CFB-nya dinamakan CFB 8 bit. 1 karakter adalah 8 bit. Secara umum, mode CFB n-bit mengenkripsi plaintext sebanyak n bit setiap kalinya, yang dalam hal ini n lebih kecil atau sama dengan m. M adalah ukuran blok. Dengan kata lain, CFB n-bit memperlakukan chip per blok sama seperti pada chip per alir. Mode CFB membutuhkan sebuah antrian yang berukuran sama dengan ukuran blok masukan. Jadi kalau ukuran blok masukannya adalah 64 bit, maka antriannya juga sepanjang 64 bit. Tinjau sebuah mode CFB 8 bit yang bekerja pada blok berukuran 64 bit. 64 bit ini setara dengan 8 byte, seperti pada gambar berikut ini. Gambar berikut ini memperlihatkan diagram enkripsi dengan mode CFB 8 bit untuk ukuran blok 64 bit. Mode CFB 8 bit artinya enkripsi dilakukan setiap 8 bit atau 1 byte. Jadi PI ini ukurannya adalah 1 byte atau 8 bit. Pada mode CFB ini terdapat sebuah antrian yang panjangnya adalah seukuran blok, yaitu 64 bit atau 8 byte. Pada mulanya antrian ini diisi dengan initialization vector, ya, berupa nilai-nilai awal sebanyak 8 byte. Kemudian seluruh nilai dalam antrian ini dienkripsi dengan fungsi E menggunakan kunci K. Hasil enkripsinya adalah ini. Kemudian byte yang paling kiri disebut dengan leftmost byte. Itulah yang di XOR-kan dengan byte plaintext yang sepanjang 8 bit atau 1 byte. Hasilnya adalah ciphertext yang seukuran 8 bit atau 1 byte. Ini dikirim ke penerima pesan, sedangkan salinannya itu dimasukkan pada elemen paling belakang antrian. Jadi di sini elemen di depan antrian ini itu dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian digeser 1 byte ke kiri untuk elemen-elemen lainnya, dan posisi paling akhir ini diisi dengan CI. Pada proses dekripsi, yang terjadi adalah sebagai berikut. Jadi di sini antrian diisi dulu dengan initialization vector sebanyak 8 byte, kemudian didekripsi dengan menggunakan kunci K. Hasil dekripsinya ini diambil elemen yang paling kiri, yaitu leftmost byte. Inilah yang di XOR-kan dengan ciphertext CI. Hasilnya adalah byte plaintext yang seukuran 8 bit. Jadi di sini mode CFB 8 bit ini seolah-olah seperti chip per alir. Jadi leftmost byte ini akan berlaku seperti keystream. Ya. Secara matematis, mode CFB n-bit dapat dinyatakan dalam persamaan enkripsi dan dekripsi sebagai berikut. XI adalah isi antrian yang awalnya diisi dengan initialization vector. Nah, nilai initialization vector ini dapat dianggap sebagai nilai isi antrian yang pertama, yaitu X1. E adalah fungsi enkripsi yang terdapat di dalam algoritma chip per blok. K adalah kunci, M adalah panjang blok enkripsi, misalnya M sama dengan 64, N sama dengan panjang unit enkripsi, misalnya N sama dengan 8. Kemudian 2 garis tegak ini adalah operator penyambungan, yaitu penyambungan 2 buah string, ya, atau concatenation. MSB adalah most significant byte, yaitu byte yang paling kiri. Kemudian LSB adalah least significant byte, yaitu byte yang paling kanan. Maka dapat lihat di sini, antrian XI dienkripsi terlebih dahulu dengan fungsi E menggunakan kunci K, kemudian diambil byte yang paling kiri, yaitu most significant byte, kemudian di-XOR-kan dengan byte plaintext PI. Ya, hasilnya adalah CI. Kemudian CI ini akan ditaruh pada elemen paling kanan antrian, ya, dan disambung dengan elemen antrian lainnya sepanjang M kurang N. Sedangkan pada proses dekripsi adalah sebaliknya. Isi antrian XI didekripsi dengan kunci K, kemudian di XOR-kan byte yang paling kiri dengan CI. Nah, kemudian CI ini dimasukkan ke dalam antrian, ya, pada elemen paling ujung, ya, dari antrian ini, dan sisanya adalah antrian sepanjang M kurang N. Nah, ini akan menjadi nilai antrian sekarang. Jika N sama dengan M,
artinya enkripsi tidak lagi dilakukan pada satuan unit data yang lebih kecil dari ukuran blok, tapi adalah seukuran blok tersebut. Misalnya N sama dengan M sama dengan 64. Berarti dienkripsi setiap 64 bit seukuran blok tersebut. Maka mode CFB N-bit pada kasus N sama dengan M dapat digambarkan proses enkripsinya dengan diagram seperti ini. Sedangkan untuk dekripsinya adalah seperti ini. Jadi gambar ini artinya adalah dibaca sebagai berikut. Antrian pada mulanya diisi dengan initian vektor, lalu antrian tersebut dienkripsi dengan fungsi E menggunakan kunci K, dan cipertek yang dihasilkan dieksorkan dengan blok P1. Hasilnya adalah blok cipertek C1. Kemudian salinan dari cipertek ini dienkripsi lagi dengan fungsi E menggunakan kunci K, kemudian dieksorkan dengan blok P2. Demikian seterusnya. Pada proses dekripsi adalah kebalikannya. Ya. Jadi di sini C1 dieksorkan dengan hasil dekripsi initian vektor dengan menggunakan kunci K, hasilnya adalah blok P1, kemudian salinannya digunakan untuk dekripsi lagi. Ya. Begitu seterusnya. Dari gambar diagram enkripsi dengan mode CFB N-bit untuk kasus N sama dengan M tersebut, dapat dilihat bahwa persamaan enkripsi dan dekripsinya ditulis seperti ini. CI sama dengan PI XOR ya, dengan hasil enkripsi CI-1 dengan menggunakan kunci K. Jadi seperti ini lihat untuk yang P2 dan C2. C2 diperoleh dari hasil XOR P2 ya, dengan hasil enkripsi cipertek sebelumnya yaitu C1 dengan menggunakan kunci K. Sedangkan untuk dekripsi ya, PI sama dengan blok cipertek CI dieksorkan dengan hasil dekripsi blok cipertek sebelumnya CI-1 dengan menggunakan kunci K. Yang dalam hal ini selection vektornya dianggap sebagai C0. Pada diagram ini dapat kita lihat bahwa apabila terjadi kesalahan 1 bit pada blok plaintext, maka kesalahan tersebut akan merambat pada blok cipertek yang berkoresponden dan blok cipertek selanjutnya. Jadi kalau misalnya 1 bit pada P1 ini error, maka kesalahan tersebut akan merambat pada cipertek C1 dan merambat ke blok-blok cipertek yang lain. Namun hal yang kebalikan terjadi proses dekripsi. Hanya pada blok yang bersangkutan saja dan satu blok sesudahnya saja yang mengalami kesalahan pada proses dekripsi. Mode operasi yang keempat adalah output feedback atau OFB, seperti yang terlihat pada gambar ini. Secara arsitektur, mode OFB mirip dengan mode CFB yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bedanya adalah N-bit dari hasil enkripsi antrian, jadi antrian ini kan dienkripsi ya dengan fungsi E, ini adalah hasil enkripsinya. Nah, N-bit paling kiri, yaitu leftmost byte, ini disalin ya menjadi elemen paling kanan antrian. Nah, sedangkan pada mode CFB, yang disalin ke ujung kanan antrian ini adalah CI ini. Coba lihat kembali ya gambar mode CFB. Pada dekripsi juga terjadi hal yang sama. Elemen hasil dekripsi antrian ini, elemen paling kirinya, itu disalin ya menjadi elemen paling kanan antrian. Jika M sama dengan N, maka mode OFB N-bit dapat digambarkan seperti berikut ini. Jadi fungsi E ini mengenkripsi isi antrian ya dengan menggunakan kunci K. Nah, hasil enkripsi antrian tersebut dieksorkan dengan blok PI untuk menghasilkan blok cipertek CI. Demikian seterusnya untuk blok-blok yang lain. Dapat dilihat pada diagram mode OFB tersebut, kesalahan 1 bit pada blok plaintext hanya mempengaruhi blok cipertek yang berkoresponden saja. Jadi kalau misalnya 1 bit pada blok PI-1 ini error, maka yang error hanyalah CI-1 saja, tidak akan merambat pada blok-blok cipertek yang lain. Begitu juga pada proses dekripsi, kesalahan 1 bit pada blok cipertek hanya mempengaruhi blok plaintext yang bersangkutan saja, tidak akan merambat ke blok-blok plaintext yang lain. Nah, karakteristik kesalahan seperti ini cocok untuk transmisi analog yang digitalisasi. Misalnya suara atau video yang diubah dari analog ke digital, ya, misalnya siaran televisi yang disiarkan secara broadcast itu dalam bentuk analog, kemudian digitalisasi. Nah, pada proses digitalisasi tersebut misalnya terjadi kesalahan bit, ya, sebab kesalahan 1 bit
pada suatu blok plaintext itu dapat ditolerir, ya, tidak akan menjalar pada blok-blok ciphertext yang lain. Mode operasi yang terakhir yang dianggap sebagai alternatif dari keempat mode sebelumnya adalah mode counter atau counter mode. Mode counter tidak melakukan perantaian atau chaining seperti halnya pada mode CBC. Yang dimaksud dengan counter adalah sebuah nilai berupa blok bit yang ukurannya sama dengan ukuran blok plaintext. Jadi kalau blok plaintext-nya 64 bit, blok counter juga ukurannya 64 bit. Nah, nilai counter ini harus berbeda dari setiap blok yang dienkripsi. Jadi pada mulanya untuk enkripsi blok pertama, counter diisi dengan sebuah nilai. Nah, selanjutnya untuk enkripsi blok-blok berikutnya, counter akan bertambah nilainya secara 1, ya, atau bertambah secara incremental. Diagram enkripsi dan dekripsi dengan mode counter diperlihatkan pada dua gambar berikut ini. Jadi counter sini atau pencacah ini adalah sebuah blok yang ukurannya sama dengan ukuran blok pesan. Misalnya blok pesan ukurannya 64 bit, maka blok counter juga 64 bit. Counter diinisiasi dengan sebuah nilai, misalnya nilai 0 semuanya, ya. Kemudian dienkripsi dengan fungsi E menggunakan kunci K. Hasil enkripsinya dieksorkan dengan blok P1, menghasilkan blok ciphertext C1. Lalu untuk enkripsi blok kedua, nilai counter dinaikkan 1. Bertambah 1, ya. Kemudian dienkripsi dengan kunci K, hasil enkripsinya dieksorkan dengan P2, menghasilkan C2. Demikian seterusnya sampai blok yang terakhir. Untuk dekripsi adalah kebalikannya. Nilai counter ini diinisiasi dengan nilai yang sama pada waktu enkripsi, lalu didekripsi dengan kunci K, kemudian hasil dekripsinya dieksorkan dengan blok ciphertext C1 menghasilkan P1. Demikian untuk blok yang lain, ya, nilai counter ini bertambah 1, ya, setiap kali mendekripsi blok-blok. Baiklah, dengan demikian maka materi blok chipper itu kita akhiri sampai di sini, dan nanti dilanjutkan dengan bagian keempat, yaitu prinsip-prinsip perancangan chipper blok. Sekian, saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih.